bagian instrumen penelitian tindakan kelas, kelompok kami telah membuat instrumen penelitian tindakan kelas dalam bagian ini, yaitu setelah membuat proposal penelitian tindakan kelas, selanjutnya kegiatan yang sangat penting adalah menyiapkan instrumen penelitian tindakan kelas. Adapun kegunaan instrumen penelitian tindakan kelas adalah untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian tindakan kelas, instrumen minimum ada dua macam, yaitu pertama, instrumen untuk mengamati kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian instrumen untuk mengamati kegiatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, serta respon peserta didik sebagai tambahan. Berikut adalah contoh instrumen tersebut. Pertama, instrumen kegiatan guru. Instrumen observasi kegiatan guru di mana dilakukan oleh rekan saya, yaitu Kak Amrina dan Kak Faisal. Di sini nama sekolahnya pada SDIT Insan Madani Jakarta, nama gurunya saya sendiri yaitu Astuti SPD. Kemudian mata pelajarannya Bahasa Indonesia pada kelas 1, khususnya di Ibnu Haitam semester 1, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Untuk langkah-langkahnya, diuraiannya itu pertama persiapan, di mana ada modul ajar. Kemudian modul ajar di sini ada buku yang digunakan dalam kegiatan menulis dengan metode latihan drill. Kemudian program atau rencana pembelajaran semester. Kemudian buku nilai yang memuat nilai ulangan harian, tes formatif, ujian remedial, serta nilai tugas-tugas lainnya. Pada bagian kedua ada kegiatan pembelajaran, di mana dimulai dari pendahuluan. Next, Kak. Pendahuluan dengan memberikan pretest ataupun persepsi, kemudian memotivasi siswa untuk mengecek kesiapan siswa agar semangat tetap dalam melakukan pembelajaran, dan ketiga memberitahukan topik pembelajaran atau kompetensi dasarnya, seperti misalkan pada materi, yaitu misalkan menulis, melanjutkan dari materi, kemudian kegiatan pokok penyiapan materi pelajaran, menulis permulaan materi dengan metode latihan atau drill dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama, guru melatih peserta didik menulis dengan gerak refleks seperti dalam menulis ca, ci, cu, ce, co. Di mana di sini guru melatih peserta didik menulis dengan menyebutkan kata yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan membuat tabel di papan tulis, yaitu dibagi menjadi 5 kolom, di mana kolom pertama untuk ca terdiri dari 5 kata, kemudian ci juga 5 kata, lalu cu 5 kata, c 5 kata, dan co 5 kata. Nanti masing-masing anak dalam kelas yang diikuti dalam metode latihan drill ini agar kita stimulus agar aktif. Nah, misalkan kita memberi stimulus untuk anak-anak, misalkan ayo kita bertebak-tebakan. Jadi fun learning, belajar sambil bermain. Jadi misalkan ca, apa kata ca? Misalkan ada yang menemukan cabai, itu apa lagi? Kemudian ci, apa misalkan cilok. Nah, itu atau apa? Cu apa misalkan cuka. C apa misalkan cendol, C apa misalkan coklat. Jadi anak-anak itu untuk lebih aktif dalam kegiatan ini. Jadi anak-anak pun juga senang karena seperti sambil bermain. Jadi saling antusias, saling rebut-rebutan terkadang. Kemudian pada bagian C, guru menginstruksikan agar menulis dengan tepat dan tidak terbolak-balik. Contoh pada kata cabai. Jadi gurunya sambil keliling, di sini saya sambil keliling memperhatikan anak-anak. Misalkan ada yang terbalik cabai ditulis dari cadai. Nah, nanti saya akan menjelaskan agar dihapus. Meskipun mereka sudah capai, kadang sudah terasa capek bu, lelah bu. Nah, di sini kita memotivasi anak, ayo biar tulisannya bagus gitu. Nah, kita memotivasi sambil kasih reward tertentu seperti pemberian stiker namanya. Kemudian pada bagian D, guru melatih peserta didik saat pagi ketika tubuh peserta didik masih segar dan bugar sehingga antusias dalam menulis. Pada bagian E, guru fokus dalam melatih peserta didik agar menulis. Next, Kak. Baik, untuk bagian ini, bagian yang kedua akan dijelaskan oleh Kak Amrina. Silakan Kak Amrina. Yang ada instrumen observasi peserta didik. Pada kelas 1, materi tentang menulis suku kata ca, ci, cu, ce, co dengan guru Bu Astuti SPD. Di sini ada aspek pengamatan dan komentar. Pertama ada gimana Bu? Kak Amrina, itu Kak Faisal salah materinya yang kedua masih ada lanjutannya, maaf kok.
Ini slide-nya bukannya ini. Nah, ini, Mbak. Ya, nah ini baru. Error, Bu, error. Iya, tidak. Bapak, nggak apa-apa. Gimana, Kamrina? Lanjutin yang tadi, Bu. Oke, aku lanjutin dulu ya. Nanti bisa kan ya, Dika? Iya, Faisal yang akan. Mau dari ulang apa ngekat? Itu aja udah. Oke, siap. Oke, tadi bagian menulis dengan tepat, tidak diselingi dengan aktivitas yang lain. Lalu ya pada bagian F, guru memahami karakter masing-masing peserta didik sehingga kegiatan menulis terasa nyaman. Pada bagian B ada penyiapan media, kemudian ada penyajian materi. Dan penutupan dengan dilakukan itu post-test, membuat rangkuman atau kesimpulan, memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Di sini nanti pengamat atau observer akan yang memberikan kesimpulan dan saran dari Kak Amrina dan Kak Faisal. Kemudian bagian kedua, instrumen kegiatan peserta didik akan dijelaskan oleh Kak Amrina. Silakan Kak. Yang kedua ada kegiatan peserta didik. Selanjutnya Kak Faisal. Di sini ada naik lagi Kak. Di sini ada instrumen observasi peserta didik. Pada kelas 1, materi menulis suku kata ca, ci, cu, ce, co. Di sini ada aspek pengamatan dan komentar. Aspek pengamatan yang pertama yaitu memperhatikan penjelasan guru, yang kedua mempelajari LKPD dengan sungguh-sungguh, yang ketiga ada melakukan kegiatan sesuai LKPD, yang keempat mencatat hasil kegiatan sesuai LKPD, dan yang kelima ada mengerjakan kembali LKPD. Selanjutnya ada instrumen respon peserta didik yang akan dibacakan oleh Kak Faiz. Oke, baik. Di sini ada instrumen respon peserta didik. Nama peserta didik adalah Rajendra, kelas 1 Ibnu Haitan. Hari atau tanggal yaitu hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Uraian nomor 1 yaitu apakah kamu merasa senang selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Yang kedua, apakah kamu merasa senang terhadap materi pelajaran? Yang ketiga, apakah kamu merasa senang menggunakan lembar kerja peserta didik? Yang keempat, apakah kamu merasa senang suasana belajar di kelas ini? Yang kelima, apakah kamu merasa senang cara penyajian materi oleh guru? Yang keenam, apakah kamu merasa sulit mengikuti pembelajaran ini? Yang ketujuh, apakah pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu? Yang kedelapan, apakah pembelajaran ini baru bagi kamu? Jumlah dan responden Amrina dan Faisal. Oke, baik. Saya balikan ke host. Oke, baik, terima kasih Kak Amrina dan Kak Faisal. Demikianlah presentasi dari kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.